Bapak Ibu, di instrumen akreditasi itu banyak yang sudah ngeling tapi masih ada yang belum. Karena di akreditasi masih ada sanksi, padahal sudah tidak boleh sanksi-sanksi itu ya. Nah ini Bapak Ibu harus jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di pembelajaran ini akan ada benang merahnya sampai sekolah Bapak Ibu itu diakreditasi. Itu dari literasi dan numerasi anak-anaknya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu nanti untuk materi bahasa Jawa ya, ini nanti yang akan diterangkan oleh Pak Eko. Tolong betul-betul setelah Bapak Ibu dari sini mendapatkan ilmu, jangan cuma ngopi-ngopi saja tapi tidak pernah dibuka. Biasanya Bapak Ibu guru ki yang workshop agar ketemuan ini ngopi macam contoh-contoh modul aja. Baru nggak dibuka belas ya. Ada bolehnya sampai bingung padahal sampai tumpuk-tumpuk ya itu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Yang seperti ini yang tidak boleh ya. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke asesmen diagnostik ya, coba Bapak Ibu guru yang kamu di sini ini sudah bisa Pak ya? Itunya, apa internetnya? Monggo Bapak Ibu ini, Bu Dian sama Bu Nila ya, Bu Lila, monggo diceritakan yang sudah dilakukan ke anak seperti apa. Gak enak salah, gak enak benar, tapi kita di sini belajar bersama. Ya, monggo. Pegang salah satu. Iya. Bu Lila terus dia. Ya, jadi nanti biar saya bisa. Oh ini Bu, nanti yang dilakukan nah, bisa mungkin kalau kurang optimal bisa memberikan via supaya optimal seperti itu nih Bapak Ibu. Monggo Bu Lila di ke depan saja sih. Oh ini enggak. Kalau enggak mungkin sih ini Selamat siang ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napakaken kula Lila saking SMP Negeri 5 Bojonegoro. Ngenani tes diagnostik ingkang sampun kula kalih Pak Imam lampahi teng SMP Gangsal niku namanya diagnostik awal Bapak Ibu. Jadi sak derenge siswa-siswi mlebet teng materi itu wonten diagnostik awal kanthi kelas 7, 8 lan 9. Menawi kelas 7 niku wonten ini nama Pak. Nah, kelas dados niku 3 tingkat. Pitakenane niku 3 tingkat. Saumpami saiki tesnya kangge kelas 9 ngoten nggih. Saumpami kangge kelas 9. Kelas 9 niku 25% materi kelas 9 yang akan kita ajarkan kok malah bahasa Indonesia. Nggih. 25% niku materi kelas 9 yang akan kita ajarkan. Terus 50% itu materi kelas 8 yang sudah kita ajarkan. Dan 25%-nya lagi itu materi kelas 7 yang tahun lalunya sudah kita ajarkan. Gitu. Jadi itu fungsinya untuk apa? Mengetes pemahaman di kelas 8, materi kelas 8. Terus juga mengetes ingatan materi di kelas 7 dan juga mengetes pengetahuan materi kelas 9. Ngangge Google Form Bapak Ibu. Soalnya nek ngoten kan langsung dikoreksi otomatis dan praktis juga. Nah, niku kelas 9. Menawi kelas itu nggih ngoten Bu, dadose 25% materi kelas 7, 50% materi kelas 6, 25% materi kelas 5. Kebetulan menawi basa Jawi kan kula wonten kenalan teng SD dadose saged nyuwun pirsa ngoten. Kelas 6 kali kelas Gangsal ngoten niku materine napa kemawon. Ngoten. Nah, sak mantone ngoten niku tes diagnostik niku kula damel kangge memetakan kemampuan siswa. Rata-rata per kelas sih, tapi dari soalnya kelas 9 kan kula sedasa kelas. Maka wonten kelas atas, wonten kelas bawah. Nah, itu kanggo menentukan tingkat kesulitan penilaian atau asesmen tentu. Kelas itu ini wonten. Wonten Bapak Ibu Kumadiani Pak Eko. Assalamualaikum.
Budian, monggo Budian. Tes 1 2. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf pangapunten kula ngendikan ngagem basa Indonesia mawon nggih. Menawi kalau wau Bu Lila ngagem basa Jawi kula basa Indonesia mawon. Ngapunten. Kalau di tempat kami untuk tes diagnostik itu kami lakukan di kelas 7. Jadi semua berlaku untuk semua mata pelajaran termasuk bahasa Jawa. Kemudian tes itu dilaksanakan secara bersamaan. Jadi pada akhir MOS, jadi pada waktu akhir MOS itu kami mengadakan tes diagnostik bagi kelas 7. Kemudian saya sendiri untuk bahasa Jawa itu diutus oleh kurikulum membuat 10 soal saja karena tesnya itu berlangsung selama 3 hari. Jadi jam pertama di awal MOS itu pelajaran bahasa Indonesia dengan agama, dan yang terakhir itu bahasa Jawa kalau nggak salah dengan pelajaran prakarya apa gimana gitu, saya lupa. Kemudian saya membuat soalnya itu soal-soal yang sederhana. Artinya karena tes diagnostik itu kan mengukur kemampuan awal siswa, jadi saya gunakan yang pelajaran ketika mereka di SD. Jadi saya lebih banyak menanyakan soal itu unggal-ungguh basa. Seperti contohnya ketika mereka katakanlah contohnya misalnya maem ibu mangan, itu saya tanyakan kromonya apa. Kemudian juga soal aksara Jawa itu yang lebih banyak saya tekankan di soal diagnostik saya untuk bahasa Indonesia. Kemudian hasilnya bahasa Jawa. Kemudian hasilnya dari hasil yang saya terima itu yang nilainya hampir 100 itu tidak ada 10 anak. Jadi kebanyakan termasuk di kelas bawah. Jadi rata-rata pemahaman anak terutama yang tentang unggal-ungguh bosanya itu sangat rendah sekali. Jadi dari dasar itu untuk pembelajaran saya di kelas 7 ini, kurikulum merdeka di tujuan pembelajarannya itu memang saya menekankan lebih banyak untuk unggal-ungguh bosanya, karena tembung mangan panjenengan itu seringkali anak-anak ternyata tidak bisa dipraktekkan. Nah, maksudnya saya pernah diprotes dengan teman juga kelas 8, anak saya kelas 8 itu bilang ke ruang guru, Bu, saiki pancine sampean. Nah, itu saya sempat, terus saya ditegur sama teman juga, Bu, anakmu pas mau ngomong aku sampean orang panjenengan. Jadi dasar itu yang saya gunakan untuk materi saya di tujuan pembelajaran ini unggal-ungguh bosanya. Ngaten mawon yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Matur nuwun Bu Lila Budian ya. Ini juga bahasa Indonesia, aku jadi bingung. Arab bahasa Jawa ketika salah-salah, kok tambah gak jelas ya. Nah bahasa Indonesia komunitasnya kok bahasa Jawa. Akhirnya gaduh-gaduh. Terima kasih Bu Lila Budian sudah melaksanakan asesmen diagnostik ya. Nanti tidak saya kupas dulu karena mau masuk ke PPT-nya. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakan juga, Pak Eko mungkin
Pak Eko punya pengalaman sendiri mungkin ya melaksanakan asesmen diagnostik. Kalau Pak tidak ada, saya langsung ke materi ini ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, ini kan ada asesmen diagnostik, kemudian ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif ya Bapak Ibu ya. Seharusnya sebelum saya masuk ke sini, semua Bapak Ibu itu harus mendapatkan materi ini biar apa? Biar runtut ya Bapak Ibu. Tapi karena hari ini saya fokus ke asesmen diagnostik ya, di asesmen diagnostik dulu ya. Asesmen diagnostik ini ada dua Bapak Ibu ya, ada dua macam. Jadi asesmen diagnostik kognitif itu yang terkait dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu ya. Kemudian ada yang namanya asesmen non kognitif. Seperti apa asesmen kognitif dan non kognitif di asesmen diagnostik ini ya. Sekarang kita lihat dulu bahwa asesmen itu apa tuh ya. Jadi kenapa guru harus melakukan asesmen? Dari definisinya adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Jenis asesmen sesuai fungsinya mencakup ada yang namanya asesmen as learning, itu asesmen dalam proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen untuk proses pembelajaran. Ini asesmen as learning itu sebagai pembelajarannya. Ada yang asesmen for learning, asesmen untuk pembelajaran di proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen for learning ya. Jadi as learning, of learning, dan for learning. Kalau asesmen di akhir pembelajaran ini asesmen of learning. Ini di Bapak Ibu ketika kuliah pasti sudah mendapatkan istilah-istilah ini ya. Jadi nggak perlu saya bahas dulu lebih dalam ya. Pada pembelajaran di paradigma baru ini, guru atau pendidik diharapkan berfokus pada asesmen formatif ya Bapak Ibu, dibandingkan sumatif. Bapak Ibu itu biasanya kalau menilai anak itu kan dari substansi yang diajarkan Bapak Ibu. Hasil akhirnya bocah nilainya piro, kerjakan ini. Nah ini yang diubah paradigmanya di kurikulum Merdeka ini ya. Jadi mungkin anak yang hasilnya tidak baik tapi di formatifnya bagus, di prosesnya ini lebih penting Bapak Ibu. Bukan berarti terus nilainya bocah itu gak penting, tidak, tapi lebih diutamakan di asesmen formatifnya. Jadi ketika di proses pembelajaran ini. Karena hasil dari formatif inilah yang digunakan untuk perbaikan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Ya. Sekarang Bapak Ibu dilihat di sini ya, ada 3 tabel. Yang pertama asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, kemudian assessment untuk proses pembelajaran atau assessment for learning, dan assessment pada akhir pembelajaran atau assessment of learning ya. Jadi assessment untuk refleksi proses pembelajaran ini adalah assessment as learning, berfungsi sebagai assessment formatif. Sedangkan assessment untuk proses pembelajaran atau bahasa Inggrisnya assessment for learning ini adalah untuk perbaikan ya, perbaikan proses pembelajaran, berfungsi sebagai assessment formatif. Yang terakhir assessment pada akhir pembelajaran atau assessment of learning, ini assessment untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran. Ini berfungsi sebagai asesmen sumatif. Ya mau setelah diajarkan materi bla bla bla, nilai siswa berapa. Nah itu. Jadi yang untuk asesmen formatif ini adalah asesmen
as learning dan assessment for learning ya, itu Bapak Ibu ya. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian masuk ke assessment diagnostik ya Bapak Ibu ya. Jadi assessment diagnostik ini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan data siswa yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi dalam belajar ya. Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari assessment diagnostik ini, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objektifnya. Nah, nanti baru dibagi dua tadi assessment diagnostik yang kognitif dan non kognitif. Ini karena mau saya berikan di bahasa Inggris, maka di bahasa Inggris, bahasa Indonesia Bapak Ibu. Arab translate bahasa Jawa gak iso. Ini. Nah, tadi tujuannya ya, ini yang perlu diketahui Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu misalnya ditanya pengawasnya, apa ditanya ada kebetulan datangkan narasumber ya atau mengikuti workshop misalnya, apa toh tujuannya kok Bapak Ibu itu melaksanakan tes diagnostik ya. Minimal kan sudah, oh saya sudah tahu bahwa untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik ya, mendiagnosa kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran ya Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu harus melakukan assessment diagnostik ya? Ini tadi disampaikan Bu Lila, kemudian juga menyampaikan di awal tahun ajaran. Jadi begini Bapak Ibu, di awal tahun pembelajaran di kelas 7 ya misalnya, ini Bapak Ibu biasanya kan melaksanakan assessment non kognitif, diagnostik tapi non kognitif. Biasanya saya melaksanakan siapa? Guru-guru BK ya. Atau Bapak Ibu ini berkolaborasi dengan lembaga lain, harus lembaga yang memang tahu apa yang harus ditanyakan di assessment diagnostik non kognitif ini. Kalau kita mungkin cuma tanyanya sekitar materi kita, itu namanya kan diagnostik yang kognitif. Tapi untuk guru BK dan lembaga-lembaga yang sudah qualified itu akan punya pertanyaannya seperti apa. Karena di assessment diagnostik non kognitif ini digunakan untuk memetakan siswa Bapak Ibu, bocah ini profil belajarnya seperti apa ya. Ono sing audio visual, ono sing visual, ono sing auditore, ada yang kinestetik. Nah ini fungsinya. Kemudian dilihat apa? Kesiapannya anak Bapak Ibu, readiness-nya nih bahasa Inggris. Kesiapannya itu dilihat tadi dengan assessment kognitif kalau itu ya. Kemudian dari minat. Kalau di pertanyaan non kognitif itu pasti ada hobinya apa, kesukaan kegiatan yang paling disukai apa. Ini dipetakan oleh guru-guru BK, baru dianalisa. Oh, setelah itu tidak dibiarkan. Hasil dari assessment non kognitif ini diberikan ke wali kelas atau ke guru-guru. Jadi juga cuma punya di BK terus ditumpuk, supaya guru-guru ini ketika memberikan pembelajaran di kelas sudah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana memperhatikan profil belajar siswa, kesiapan siswa atau readiness, juga minat dan bakat siswa. Nah ini Bapak Ibu, ini fungsinya assessment diagnostik. Ini kalau dilaksanakan di awal tahun pelajaran. Biasanya hasil itu sudah dipakai sampai kelas 9, sampai satu fase sudah. Kalau non kognitif ya Bapak Ibu. Untuk kognitif ini kan terkait dengan materi ya. Bisa di awal, kalau tadi Bu Dian menyampaikan di SMP 2 dilaksanakan setelah kos semuanya ya Bu. Artinya kelas 7 juga materinya kelas 7, 8 kelas 8. Ini tidak apa-apa. Juga bagus kok, kalau salah ya. Nah kan memang di sini ada yang ada kekecilan ya. Ini kapan harus dilaksanakan assessment diagnostik ini?
boleh di awal tahun pelajaran, boleh pada awal lingkup materi, boleh sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Sebelum Bapak Ibu membuat RPP kalau dulu, lebih bagus melaksanakan asesmen diagnostik kognitif supaya Bapak Ibu tahu, oh ternyata kesiapan anak saya mungkin anak-anak sing kemampuannya agak rendah, ya. Itu Bapak Ibu bisa mengelompokkan. Namun di dalam pengelompokan ini nggak boleh bocah ngerti, aku tuh bocah nilaiku elek, tidak boleh. Itu akan menjatuhkan mentalnya. Yang tahu ya cuma Bapak Ibu sendiri. Misalnya, oh bocah-bocah sing kinestetik, sing suka rame, gawene omong itu tak kelompokkan sendiri. Itu yang tahu juga penjenengan. Kalau dilihat dari kesiapan tentang materi, ini mulai perusahaan Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa memberikan latihan-latihan untuk anak-anak ini sesuai dengan hasil kognitif seperti yang disampaikan Bu Lila, ya. Jadi memang memberikan asesmen diagnostik ini harus soalnya 2 kelas di bawahnya. Sekarang yang kelas diajar dan kelas yang akan datang, ya. Persen-persenannya ada semua di panduan pembelajaran dan asesmen. Kalau belum punya nanti saya beri. Sudah saya download PDF, saya buat biar Bapak Ibu membaca, ya. Jadi kenapa sekolah-sekolah itu kok bingung melaksanakan kurikulum merdeka, katanya merdeka, ini malah diingkel-ingkel, ya. Tidak seperti itu, karena kalau kita langsung nyekel panduan, ini gampang banget panduannya Bapak Ibu. Oh aku kudu ngene, itu ada semuanya. Cuma biasanya sekolah itu guru mungkin saat kepala sekolah juga mau coblas, ya. Jadi ini gak ngerti, cuma bacanya separuh-separuh, ya. Kalau nanti saya beri ya Bapak Ibu, ya. Jadi dibaca bersama, belajar bersama. Nek ono sing jelas dicatat, nanti pengawasnya datang tanya. Nek kepala sekolah seneng sinau juga bisa jawab. Nek penjenengan masih ragu jawabannya, diskusi di sini, sharing di sini, ya Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian bisa, nah ini Bapak Ibu, ketika di awal lingkup materi, kalau saya pribadi kok seneng yang di awal lingkup materi Bapak Ibu. Kemarin kita juga diskusi dengan pengawas, ini membutuhkan waktu yang lama mungkin, ya, karena kan asesmen diagnostik ini kan harus semua, bukan samplingnya berapa anak, itu enggak harus semuanya. Makanya bisa pakai Google Form yang disampaikan Bu Lila tadi juga bisa jika di awal sebelum Bapak Ibu mengajar sudah melaksanakan. Ini ya Bapak Ibu, ya. Terus Bapak Ibu jangan lupa persen-persenannya, ya. Seperti apa? Berapa persen tadi sudah disampaikan, berapa jumlah soal, ya. Misalnya soal kelas, karena kelas 7, nah ini yang bermasalah. Kalau penilai tadi bagus karena kenal dengan guru SD. Di guru SD materinya opo, nah ini enak, ya. Kalau bahasa Inggris kangelan Bu, karena apa? Tidak semua sekolah itu mengajarkan bahasa Inggris, ya. Jadi gurunya untuk pintar-pintar gawe asesmen diagnostik ini yang kognitif, ya. Nek bahasa Jawa kalau misalnya Bapak Ibu gak kenal karo guru, minimal Bapak Ibu buka di internet materi bahasa Jawa untuk kelas 6 SD, kan fasenya C, ya. Kelas sebelumnya itu kelas 4 yang ya itu ya. Itu materinya apa saja Bapak Ibu tulis, aku kok sing mek agawe ini, ya. Jadi misalnya gak punya kenalan, tetap sekarang itu di internet itu disediakan macam-macam soal, ya. Jadi bisa melaksanakan. Nah ini pentingnya asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif, ya. Nanti guru BK-nya ditanya Bapak Ibu, Bu, kelas misalnya 7A kemarin anak-anaknya senengane hobine misalnya olahraga sapa Bu, coba saya mau lihat misalnya dengan nyatet itu, biar jenengan ketika memberikan tugas pun sesuai dengan minat anak, ya. Jadi
anak itu sekarang nggak boleh dipaksa seperti dulu. Kalau dulu kan model pembelajaran manut gurunya seneng pakai problem based learning, bocah ya butuh guru. Nek sekarang enggak, ya tadi karena harus berpusat atau memfasilitasi kebutuhan peserta didik, Bapak Ibu. Tidak sulit kok Bapak Ibu kalau dialami ya, kalau mau melaksanakan ini sebetulnya nggak sulit. Nah ini catatan di sini, pendidik diberi keleluasaan untuk menentukan instrumen assessment sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tujuan assessment. Ya. Jadi diberikan kebebasan Bapak Ibu. Contoh tahapan asesmen diagnostik ini dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pelajaran dan sebelum menyusun modul secara mandiri. Untuk asesmen pada awal lingkup materi, misalnya materi salah satu kelas 7 apa tuh di bahasa Jawa itu? Misalnya di bahasa Inggris kan ono perkenalan, bahasa Jawa ya? Teks tanggapan deskriptif. Oh, deskriptif ya. Berarti sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya ono teks deskriptif. Bahasa Indonesia ono teks deskriptif. Bahasa Jawa ya ono teks deskriptif. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Tahapan ini dapat disederhanakan menjadi tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Bapak Ibu tahapannya. Pelaku ini. Ini Bapak Ibu tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik Bapak Ibu ya. Yang pertama persiapannya Bapak Ibu ya. Membuat jadwal ya. Jelas Bapak Ibu misalnya mau mengajarkan teks deskriptif ya. Bapak Ibu mau mengajarkan, kemudian Bapak Ibu saya mau melaksanakan asesmen diagnostik awal dulu untuk kognitif ya. Membuat jadwal, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh kementerian. Sekarang kan KIKD itu namanya ada di capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran. Kemudian susun pertanyaan ya, meliputi pertanyaan yang sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Nah, ini Bapak Ibu langsung Pak ke asesmen diagnostik langsung ini ya. Bapak Ibu tujuannya tadi kan sudah ya, jadi untuk mendiagnosa kemampuan siswa, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatannya ya, untuk dipakai dasar Bapak Ibu melakukan pembelajaran. Sekarang ada tujuan dari non kognitif dan kognitif secara detailnya ya.
Jadi yang pertama tadi mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang non kognitif Bapak Ibu ya, yang non kognitif yang diadakan di awal tadi oleh guru-guru BK biasanya itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk mengetahui aktivitas selama belajar dari rumah ini, karena waktu membuat ini itu waktu masih pandemi Bapak Ibu ya. Kemudian bisa mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa. Kalau kognitif itu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya ada di bawah rata-rata. Jadi sebelum saya lanjutkan sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ke yang lebih jauh lagi, sekarang Bapak Ibu pemahaman terkait dengan asesmen diagnostik sudah paham atau isek bingung atau masih belum paham sama sekali atau sedang-sedang saja? Monggo Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan sesuatu ya. Nek misalnya ada yang masih bingung, itu disampaikan seperti ke anak-anak di kelas ya. Mungkin anak mana yang sulit, nah mungkin anak-anak ngaco ya. Sekarang Bapak Ibu gurunya juga, supaya saya bisa menjelaskan di sing Bapak Ibu misalnya melaksanakan di sekolahnya itu kesulitannya di sini Bu. Lah ini tolong Bapak Ibu sampaikan. Oke, monggo kemudian. Asesmen non kognitif. Melaksanakan. Jadi setelah tes kognitif itu ada sekolah bekerja sama dengan lembaga lain untuk yang non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif. Seperti yang Bu Ani tadi sampaikan bahwa hasil dari yang non kognitif tadi itu terus terang sampai saat ini itu sekolah belum menyampaikan hasilnya. Entah itu karena bekerja dengan lembaga lain, akhirnya nanti disampaikan oleh Bu Ani disampaikan kepada wali kelas. Tapi ternyata sampai saat ini juga belum ada tindak lanjutnya. Kemudian yang saya tanyakan untuk yang kelas 8, bukannya saya membuka kelemahan sekolah saya, enggak. Cuma ternyata di kelas 8 itu banyak, ya enggak banyak sih, ada 2 siswa kami itu ternyata tidak bisa membaca, ya tidak bisa membaca. Nah ini ada satu anak yang terlewati dulu waktu kelas 7, ada yang tidak bisa membaca dan menulis, dan akhirnya akhirnya disuruh untuk mencari sekolah lain. Padahal kami juga sudah melakukan, guru-guru itu sudah melakukan, ada Bapak Ibu guru, terutama guru bahasa Indonesia itu yang disuruh untuk mengedrill, jadi melesi anak ini untuk supaya bisa membaca selama 1 tahun. Walaupun tahun kemarin itu ada pandemi seperti ini Bu Ani, tapi kami sudah berusaha. Kenapa ini anak kok tidak bisa membaca? Nah ternyata sampai dia naik ke kelas 8 itu akhirnya kami melepas. Nah ternyata di kelas 8 ini ada guru yang menemukan lagi, jadi terlewati, anak ini terlewati. Nah ini masih dalam taraf, artinya pembelajaran bagi kami, jadi memang terkadang itu terlewati anak-anak yang katakanlah kami juga ngomong seperti itu, gimana bukannya SD
Oke, matur nuwun kemudian. Nah ini Bapak Ibu yang lain saya tunggu ya, saya tunggu curhatannya atau ada problemnya. Yang pertama terkait dengan asesmen diagnostik non kognitif. Oke. Kolaborasi dengan lembaga lain ya Bu. Hasilnya sudah ada. Nah, oke, nanti minta tolong. Biasanya kan hasil asesmen diagnostik non kognitif ini akan dipegang guru BK. Nah nanti Bapak penjenengan ketika rapat dengan kepala sekolah atau sendiri dengan guru BK menyampaikan atau mengusulkan, Pak, untuk mengetahui kesiapan siswa, gaya belajar siswa, minat siswa, kami mohon hasil dari asesmen diagnostik non kognitif diberikan kepada wali kelas. Bahkan tidak hanya wali kelas, pada guru-guru, karena bapak ibu gurunya kan juga ngajar di kelas-kelas itu. Kalau tidak tahu kan pembelajarannya koyok DPN, orang pembelajaran diferensiasi nanti. Nah ini itu yang perlu ditindaklanjuti dia. Kemudian untuk kelas 8 bapak ibu, kalau penjenengan misalnya pengen mengadakan asesmen diagnostik non kognitif itu, kalau kelas 8 tidak harus melihat seperti Bu Dian sampaikan, misalnya dites lagi ya, itu kan itu memerlukan biaya ya. Tapi Bapak Ibu bisa ngobrol dengan guru sebelumnya. Oke. Misalnya penjenengan sekarang ngajar 8A. Terus di kantor kan mesti istirahat cerita ya. Di kelas 7 Bu, saya pengen dapat informasi di kelas 8A ini bocah piye Bu modele. Gurunya kan pasti tahu Bu, ada anak 5 anak di ruangnya terus lho nek diulang. Jenengan cadat. Bocah senengane pola ganggu koncone. Berarti ini anak-anak kinestetik dengan petakan sendiri. Kemudian anak sing lembut, pinter, tapi dhek isinan sapa iki bocah-bocah sing musikmu senengane apa? Misalnya cocok diberikan pembelajaran secara visual, itu penjenengan yang mengatakan. Jadi untuk guru kelas 8, kelas 9 bisa melaksanakan asesmen diagnostik non kognitif dengan wawancara guru yang mengajar sebelumnya. Kalau untuk kognitif, jika Bapak Ibu tidak melaksanakan di awal materi yang akan diajarkan, bisa melihat rapornya siswa. Nek kelas 8 kan sudah punya rapor kelas 7. Penjenengan lihat oh bahasa Jawanya bijine songo. Berarti bocah iki kok nek diberikan tes deskriptif iso nganggo kosakata sing luwih angel timbang bocah sing bijine cuma 60 50. Itu Bapak Ibu ya. Terus untuk anak-anak yang tidak bisa membaca, ini banyak selama pandemi ini kita temui di mana-mana hampir ada mungkin. Ya memang prihatin, kadang kita kenapa gurunya sampai ini kok lolos apa gak diulang sama sekali ya. Lihat sana, saya lihat ketika saya monitoring dulu kok ada papan tulis di ruang kepala sekolah, kok ada apa? Papan tulis terus buku-buku itu loh, buku-buku membaca A, B, C. Ternyata kepala sekolahnya kalau setelah bel terakhir itu mulai kocok bocah. Lah anak-anak seperti itu mungkin nek gak dipindahkan orang tua ya. Nek ngetokno kan gak boleh Bu. Gak boleh itu. Sekolah misalnya kita ngobrol kecuali orang tuanya yang pengen memindahkan ya. Nah itu Bapak Ibu targetnya wis gak usah ado-ado. Misalnya gak usah seperti anak-anak sing kemampuannya bagus tadi, misalnya anak ini diulang, dia mengikuti, diberikan tugas kerja. No. Misalnya gak mencapai di standar yang ingin Bapak Ibu harapkan, itu tetap dilayani anak-anak. Tapi gak sama loh dengan yang anak ini. Mungkin cah ini dikai soal sing paling gampang. Sing bapak-bapak wis soal SD tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu harus tetap punya kewajiban untuk memberikan fasilitas ya. Pancen yo sulit wong matematikane SMP yo wis aneh. Apa meneh kon mikir fisika dan lain-lain.
Oh, basa Jawa ini loh, anak-anak lebih pintar bahasa Inggris dibanding bahasa Jawa. Termasuk saya. Aku lihat diuji bahasa Jawa mundur lah ya. Lebih lah ini kenapa? Ya mungkin dia apa aku sih gak iso apa guru-guruku sih dia kurang ajar apa untuk komunikasi. Nek kromo ini biasa karo orang yang tua yang bisa, tapi untuk jadi kayak MC itu ya nggak bisa saya ya. Nek boso kan sama bapak saya ya boso, sama ibu ya boso, ya tetap bisa. Ya. Nah ini tugasnya bapak ibu pengajar bahasa Jawa itu melatih. Anak-anak nek dipanggil saiki kan nggak ngerti dalam toh Bu. Apa ngono? Saya ya gitu Bu. Manggil anak saya yang kecil, stop apa? Dek, stop sampai tak ulangi 5 kali. Dalam, makin tenang saya. Oh dipanggil Pak apa ya? Karena anak-anak terbiasa bahasa Indonesia ya. Jadi tetap harus dalam. Saya dipanggil orang tua saya ya, Dok, dalam Pak. Ya, mesti seperti itu. Ya. Nah ini tugasnya bapak ibu gurunya di sini ya. Karena di rumah banyak orang tua yang kita kan pakai bahasa Indonesia di rumah ya. Nah bapak ibu guru di sekolah ini yang latih anak-anak untuk bahasa Jawa ya. Syukur nek di sekolahnya ada nek biasanya English Day itu hari bahasa Jawa ben bocah yo ngerti ya. Nyuwun sewu, matur nuwun, nah ngono ku ben padha ngerti ya. Sudah kemudian itu kemudian anak-anak yang tadi yang masih belum bisa membaca ditelatih dhisik syukur nek wis dipindahno di tempat yang komunitasnya cocok untuk anak tersebut ya, tapi kita nggak boleh terus anak tidak difasilitasi walaupun nggak kesalahan bocah juga mungkin karena kurang perhatian kan bisa, karena di masa pandemi memang ada apa ya, kita lulus tapi lulus kelas 6 mungkin lulus lulusan ya seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain ya. Ini khususan asesmen diagnostik loh Bapak Ibu yang saya berikan ya. Jadi hukum lain formatif sumatif tidak, hari ini khusus asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif ya. Oke, monggo Bu Endah. Sewu wonten sekolah kula lho nggih. Dusun. Pada sekolah sanes. Lah pada sekolah sanes menika mangke diwumpul wastani. Walah SMP kuwi lho gak munggahno murid. Aja sekolah ning kono. Lah ngoten nika kados pundi menawi wonten dusun. Matur nuwun. Oke, makanya anak-anak apapun bentuk bocah-bocah yang dititipkan ke panjenengan difasilitasi ya semampunya panjenengan, dan memang ini di bawah rata-rata ya, jadi nggak usah menuntut yang molo-molo, artinya iso maca tok wis seneng, dia nggak izin bolak-balik itu wis alhamdulillah. Untuk itu kan nggak mungkin di antara anak 300 kan nggak ada anak 10 ya, jadi kan khusus sama istimewa ya di situ. Monggo yang lain Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu Lila. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi asesmen diagnostik dengan pretest itu beda ya memang. Kalau pretest itu kan biasanya tetap ada penilaian ya Bu ya. Terus soal-soal yang diberikan kan tidak seperti asesmen diagnostik kognitif. Kalau pretest itu kan berdasarkan apa yang kita akan kita ajarkan nanti itu saja.
Tapi di asesmen diagnostik kognitif kan ada soal-soal yang diambil dari satu tahap sebelumnya, satu tahapan lagi sebelumnya. Kalau di pretest biasanya misalnya kita mau kita kan pernah di kurikulum 2013, sebelum diajarkan kurikulum 2013 kita diadakan pretest. Jadi untuk menggali seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi yang akan diajarkan, tapi dari materi itu, kalau kognitif diagnostik kognitif ini kan dari materi sebelumnya, readiness-nya anak itu dilihat juga, materi yang akan diajarkan juga, materi yang sedang dilaksanakan juga, materi yang akan datang juga. Kalau pretest itu kan hanya materi yang akan kita berikan aja. Anten gitu ya. Jadi kalau kula kalau mau kan engkang SMS dan Surabaya. Tadi yang dilaksanakan di SMP 5 itu yang penjelasan Sule itu saya kira itu masuknya di sebelum menyusun modul aja. Jadi bukan maksudnya di awal itu materi. Nah, begini, ada yang dilaksanakan di awal materi setelah membuat modul ajar. Ada juga yang dilakukan guru sebelum membuat RPP, sudah melihat kemampuannya. Itu yang makanya saya bilang kalau saya lebih senang yang itu supaya saya bisa mengelompokkan di dalam modul ajar itu. Bingung penjelasannya? Bagaimana? Ya, jadi nanti terus perbedaan diagnostik yang di awal itu materi, kalau yang di sebelum menyusun modul ajar itu pun apa perbedaannya? Begini, kalau dilaksanakan di modul ajar, itu kan penjenengan lebih spesifik, lebih optimal ya, karena sudah bisa mendiferensiasi anak secara detail, ya. Secara detail artinya misalnya anak-anak ternyata diberikan materi tadi berapa 25% dari SD-nya, oh anak ini berarti nanti mau saya beri di assessment-nya atau di proses pembelajaran di latihannya itu anak yang nilainya rendah ini akan saya berikan model seperti ini, tapi tetap materinya itu loh nggak boleh berubah, cuma tingkat kesulitannya saja. Misalnya kayak tes deskriptif kalau di bahasa Inggris ya pakai bahasa vocabulary, kosakata yang ringan-ringan. Kan ada misalnya set sedih itu ada sing bahasa sing lebih tinggi lagi ya, misalnya seperti itu. Yang paling penjenengan bisa maksimal ya dilaksanakan assessment diagnostik kognitif, membuat modul ajar baru dilaksanakan di proses pembelajaran. Sedangkan asesmen diagnostik kognitif jika penjenengan melaksanakan di tahap ajaran baru aja sudah boleh ya. Boleh, kan boleh tahu di tahun ajaran boleh, di sebelum melaksanakan pembelajaran juga boleh, sebelum menyusun modul ajar juga boleh. Jadi gak ono sing salah, ini diserahkan ke gurune masing-masing. Gurune sing mau dilaksanakan mana, guru merdeka menentukan ya. Gitu. Anten nggih Bu Lila. Monggo Bu Emi, mungkin Bu Emi saya lihat habis mengikuti pelatihan di CPU ya. Inggih. Alhamdulillah. Ya, mungkin ada ada yang mau disampaikan atau sharing di sini bersama teman-teman. Hai Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu yang masih bingung mungkin. Ini nanti
saya berikan ya, yang lain dipelajari sendiri ya Bapak Ibu ya. Yang asesmen non diagnostik ini, yang diagnostik non kognitif ya. Yang kognitif, nah ini Bu Lila mungkin bisa bersani. Ada persiapannya, pelaksanaannya, tindak lanjutnya. Nah ini Bapak Ibu coba dilihat di sini ya, yang kognitif ya Bapak Ibu ya. Coba dibersani di sini untuk kok nggak bisa Pak? Untuk persiapan tadi sudah membuat jadwal sudah, kemudian mengidentifikasi pencapaian pembelajarannya, kemudian menyusun soal ini Bapak Ibu ya. Susun 10 soal sederhana. Contoh Bapak Ibu, ini jika Bapak Ibu tidak membuat persis ini ya nggak apa-apa ya. Ya diserahkan Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu yang piye yang akan dilaksanakan tuh Bapak Ibu diberikan keleluasaan. Ini contohnya misalnya di kelas 7 mau melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Susun 10 soal sederhana, 2 soal sesuai kelasnya dengan topik semester 1. Misalnya tes deskriptif ya, berarti membuat 2 soal tes deskriptif, kan berarti saya diterangkan ya. Kemudian 6 soal dengan topik 1 kelas di bawah untuk semester 1 dan semester 2. Sampun? Berarti sudah berapa? 8. Kemudian 2 soal dengan topik 2 kelas di bawah ya untuk semester 2. Ini contohnya seperti ini. Kemudian di pelaksanaannya, berikan soal asesmen untuk semua siswa di kelas ya. Tidak boleh sampling saja, baik secara tatap muka ataupun belajar dari rumah. Sekarang kan sudah tatap muka, berarti offline ya. Boleh lewat Google Form seperti yang dilakukan Bu Lila, boleh ya. Google Form kan bisa dikerjakan di rumah juga ya. Kemudian tidak lanjut, lakukan diagnosis penilaian hasil asesmen. Berdasarkan hasil diagnosis penilaian, bagi siswa menjadi 3 kelompok Bapak Ibu ya. Di kelasnya Bapak Ibu kan 32. Nanti dilihat siswa dengan rata-rata kelas akan diajar oleh guru kelas. Ini soalnya contohnya iya, ini ya guru mapel ya Bapak Ibu. Siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan dari guru mapel di orang kelas ini. Siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan di guru kelas di bawah atau membuat kelompok belajar didampingi orang tua. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Maksudnya, tapi yang sebetulnya yang ideal ya seperti ini. Tapi kita diberikan keleluasaan ya. Jadi agak mungkin toh ini ditetap muridnya di fase D ini kelas 7 ternyata muridnya ternyata di materi di kelas 6-nya tadi kok rendah, kan di SD. Walaupun seharusnya harus melalui fase-fase seperti itu ya. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Ulangi proses yang sama di setiap awal pembelajaran selama pandemi ini ya, untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran sesuai tingkat kemampuan siswa. Ini Bapak Ibu contoh-contohnya ada Bapak Ibu. Wes, nanti Bapak Ibu saya beri itu aja, saya beri filenya sampai dipelajari sendiri ya.
hari ini gak usah banyak-banyak dulu, yang penting Bapak Ibu harus melaksanakan asesmen diagnostik kognitif sampai disinauni di rumah, dicatat, tanya Bu Titin akan ada jadwal lagi kapan. Kalau saya perlu datang lagi, penjenengan pertanyaannya siapno ke Bu Titin. Jadi ketika saya kesini yang dibahas ya yang dibutuhkan penjenengan. Oke. Itu nggak Bu ya? Coba Bapak Ibu yang lain, saya pengen mendengar yang dari. Oke, monggo. Kalau kita sudah melaksanakan tes diagnostik di awal untuk penyusunan modulnya, apakah kita harus membedakan sesuai tingkat siswa itu dari mampu, kurang, atau semuanya sama untuk Begini, ini pertanyaannya di guru-guru penggerak dulu seperti itu. Karena pembelajarannya kan harus berdiferensiasi ya. Tapi RPP-nya itu sama Bapak Ibu. Ya, tidak. Nah, ini saya tak buka sebentar tadi malam saya juga. Teman pengawas yang tidak bergabung di guru penggerak ini tadi malam saya tarik yang Bapak Ibu. Sabar, saya muser-muser. Sulit ya, nah ini loh malah kosong lagi. Ya, tadi saya sampaikan ada diferensiasi proses, ada konten, ada produk. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya sudah anak-anak dipetakan gaya belajarnya visual, kinestetik, terus anak ini kok setelah diadakan asesmen diagnostik kognitif ada yang low, ada yang sedang, ada yang pointer, RPP-nya sama. Modul ajarnya ini podo, hanya ketika Bapak Ibu mengajarkan di materi itu akan memfasilitasi yang mana. Nah, ini tak bukakan sebentar ya. Ini materinya pelangi-pelangi nih Bapak Ibu. Karena ini ada kaitannya di sini soalnya. Terkait pembelajaran
pembelajaran berdiferensiasi apa belum? Sampun nggih. Nah, kalau panjenengan sudah pernah diberikan materi pembelajaran berdiferensiasi, ini ngeling dengan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Karena pembelajaran ini didasarkan dari hasil itu tadi, asesmen tadi. Ya. Jadi modul ajarnya itu sama Bapak Ibu, yo siji tok, tapi untuk semua. Namun di dalam pembelajaran, di prosesnya Bapak Ibu itu misalnya di KD tertentu, di teks deskriptif mau memfasilitasi anak-anak yang gaya belajarnya misalnya visual ya, atau auditory atau kinestetik. Nah, ini misalnya kok pengen menayangkan video, berarti untuk anak-anak yang apa Bu gaya belajarnya? Audio visual. Yang video, audio visual. Nah, penjenengan yang tahu di sini, oh besok menerangkan teks deskriptif. Saya mau memfasilitasi profil belajar muridku audio visual misalnya. Nah, ini dalam penentuan inilah Bapak Ibu sudah memanfaatkan hasil dari asesmen diagnostik yang Bapak Ibu lakukan, tapi non kognitif. Nah, profil belajar kan termasuk non kognitif ya. Dari kesiapannya, dari readiness-nya, dari hasil kognitifnya, ketika memberikan contoh-contoh atau terakhir kalau tes deskriptif, kalau di bahasa Inggris kan di akhir pembelajaran siswa mampu membuat teks deskriptif dengan bahasanya sendiri, bahasa sederhana misalnya. Nah ini sekarang penjenengan juga namanya nanti ada diferensiasi produk. Itu nanti dari tulisan-tulisan ini, tes deskriptif ini bisa disampaikan dalam bentuk poster ya. Nek anak semuanya gambar, itu diferensiasi macam-macam masuk semuanya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu tidak harus semua misalnya profil belajar, tidak harus ada diferensiasi proses, produk, dan konten di waktu yang sama di KD itu. Tinggal Bapak Ibu mana yang mau difasilitasi. Nih Bapak Ibu secanggih, ya semua akan masuk. Bapak Ibu bisa memfasilitasi gaya belajar mulai bocah yang dimiliki anak bisa. Tapi biar Bapak Ibu gak bingung, kok malah malas ngajar, nih mesti kok kamu tuh memfasilitasi bocah sing rame, kudu pakai ini, sing visual kudu nganggo iki nganggo iki. Kok Bapak Ibu malah rasa-rasa. Jadi pilih ae, sesuk main ulang tes deskriptif. Aku main memfasilitasi anak-anak kinestetik, tak berikan tempel-tempelan bocah iso melihat hasil di sana-sana. Misalnya seperti itu. Gak usah semuanya, gak apa-apa. Jadi nanti jangan dikei dalam kurung. Dan ini media pembelajaran ini di prosesnya akan memfasilitasi profil belajar anak yang kinestetik, misalnya seperti itu. Ini belum bisa ya Pak Eko, silakan diberikan contohnya aja Pak. Ini saya punya contoh juga dari SD, mungkin sudah pernah saya tanyakan di sini juga ini ya. Ini RPP-nya, ini kan pernah ya saya tampilkan di sini. Yang lalu saya datang ke sini, gitu kan ini juga yang saya. Ini contohnya dari guru-guru penggerak yang ini contoh RPP-nya ya kode Bu, tapi guru-guru itu sudah memetakan. Nah, ini sudah memetakan anaknya profil belajar. Ternyata ada yang visual, auditory, ada yang kinestetik. Ini gurunya punya catatan di RPP itu. Wes jadi anak-anakku ini wes. Lah catatan ini kalau di kelas jenengan ulang di kelas yang sama untuk profil belajar kan pancet Bu, jenengan di materi apa kan wis ana catatan ini toh. Kan sudah punya. Kecuali sing kognitif loh ya, ini kan non kognitif loh. Ini RPP-nya. Kalau dulu kan masih belum ada kurikulum merdeka, belum ada CP-CP, ini masih pakai KIKD. Ini kan
angkatan keempat itu capaian pembelajaran masih menggunakan Pak Ilham di Bapak Ibu. Nah, tujuan pembelajarannya sama Bapak Ibu ya, kegiatan pembelajarannya nah ini, guru membentuk siswa menjadi 4 kelompok sesuai pemetaan siswa berdasarkan gaya belajar. Nah ini membuat diferensiasi berdasarkan gaya belajarnya siswa untuk menerapkan strategi diferensiasi konten dan proses serta menghasilkan diferensiasi produk. Nek produk tadi yang saya sampaikan, anak-anak itu kalau diberi tugas, nek bocah seneng nyanyi disampaikan dengan lagu-lagu itu boleh. Ya, tesnya deskriptif, tapi anaknya menyampaikannya di akhir dengan menilai. Tes deskriptifnya akan dibuat dalam bentuk video, ya boleh Bapak Ibu. Tulisan tok ya boleh. Panjenengan nek nilai harus adil, rubriknya sama sing dinilai. Nek rubriknya nek tes deskriptif misalnya kosakatanya atau di paragraf 1 menceritakan apa anggar urut walaupun diberikan dalam bentuk apa kan yang dinilai itu. Biasanya nek guru kan gak ngono, sing video kuwi luwih apik timbang sing tulisan tangan. Padahal anak itu punya bakat dari kodrat alamnya itu memang dia suka menulis. Tulisannya padahal rapi, isinya bagus dibanding dengan video sing videonya bagus, isinya tapi nggak sesuai dengan tes deskriptif. Guru biasanya kan ngono, itu keliru ya. Jadi karena anak tadi punya bakat yang beda, jadi produknya itu bermacam-macam. Ini namanya diferensiasi produk. Itu nggih Pak nggih. Monggo. Bapak Ibu sudah ya, nggak ada pertanyaan nggih? Ya, mudah-mudahan sedikit tapi Bapak Ibu melangkah sedikit-sedikit aja. Kok lama-lama kan sampai ke bukit ya. Ini hari ini khusus asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Wis gak usah mikir lione dhisik. Kok nek CP karo Pak Ibu. Nek Bapak Ibu sudah melaksanakan, pertemuan lagi saya tanya lagi loh nggih. Apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan ya? Pak tanya lagi wis dilaksanakan apa belum ya. Materi dari saya rasa hari ini cukup gitu ya. Bapak Ibu jangan patah semangat, terus belajar sepanjang hayat. Jangan lupa manfaatkan platform Merdeka Mengajar. Walaupun di situ Bapak Ibu tidak ada asesmen diagnostik untuk mapel bahasa Jawa. Karena di platform Merdeka Mengajar hanya ada literasi numerasi secara umum, secara general ya. Nah inilah makanya Bapak Ibu diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan bisa mengeksplorasi materi-materi untuk dibuatkan asesmen. Dan jangan lupa kalau membuat soal harus berbasis soal-soal berbentuk AKM ya. Ada grafik-grafiknya ya, ada yang numerasi kan bahasa Jawa ya tetap iso. Anak tes prosedur kok gak di bahasa Jawa? Betul. Saya berbentuk angka-angka, misalnya waktu lunga iki jam sakmene enggak ada. Ya, bagus. Nah, membaca tabel itu numerasi loh sudah. Ada membaca tabel. Ada juga. Oh iya, kalau bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris masih ada. Ya nanti yang sesuai dengan misalnya banyak literasinya aja, soal-soalnya diberikan soal-soal pemantik dulu, pertanyaan pemantik menuju ke materi ya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya minta satu orang guru untuk melakukan refleksi ini. Monggo. Bapak Ibu guru yang hadir, silakan Bapak Ibu refleksi kegiatan hari ini. Bapak Ibu nyuwun sewu monggo ingkang badhe refleksi wonten materi mlaksanaken aturaken monggo. Kasuwun setunggal utawi kalih ingkang badhe paring refleksi materi monggo. Kula aturi wekdal 3 menit. Kangge nyawisaken refleksipun monggo.
materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, Bapak Ibu, untuk refleksi hari ini kan saya lo ngagem bahasa Indonesia berarti. Nggih. Oh nggih. Napa sketsanipun campuran. Niki wonten napa istilahnya pengantar bahasa pendidikan itu kan bahasa Indonesia. Dan itu sedaya kan bahasa Jawa, terus campuran mboten napa-napa. Nggih. Untuk refleksi kegiatan hari ini mengenai asesmen ini pertama perasaan saya dulu. Saya merasa Materinya dulu. materinya dulu. Yang saya dapatkan hari ini adalah asesmen diagnostik non kognitif dan diagnostik non kognitif ya. Untuk non kognitif itu berkaitan dengan minat, bakat. Mungkin kalau dengan istilahnya materi yang kita mau ke modul untuk membuat modul ajar itu nanti misalkan saja ini yang dari pemahaman saya itu begini, seberapa minat anak atau siswa ke materi yang akan kita ajarkan. Terus yang untuk kognitif itu ya materi yang akan kita ajarkan tadi kita sampaikan. Dan untuk yang di istilahnya di awal lingkup materi itu kita memberikan asesmen non diagnostik itu bisa diambil dari itu kognitif, non kognitif dan kognitif itu bisa diambil dari 2% dari 25% dari tingkat. Misalkan saja tadi kelas 7 ya, itu untuk materi kelas 8 25%, untuk kelas 7-nya itu 50%, dan untuk kelas 6-nya itu 25%. Nah, dan perasaan saya ini sangat menantang untuk kemajuan kami di dalam menerapkan kurikulum merdeka. Ya, Bapak Ibu, terus mungkin insya Allah dengan saya kemarin juga ikut IKN Bu Madiani di sini hari Kamis kemarin itu agak gimana ya istilahnya, seperti dapat tongkat tapi belum tegak lah untuk berjalan. Dan ini juga hari ini insya Allah sudah ada istilahnya agak terang lah, kalau mau berjalan itu agak terang. Jadi insya Allah nanti di satuan pendidikan kami saya berusaha untuk menerapkan ilmu yang saya dapat kemarin dan hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya bahasanya juga grodal-gradul karena bingung menyusun kata-katanya. Ngaten nggih. Pangapunten ingkang kathah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, refleksi dari Bu Mugi. Bapak Ibu, karena ini terkait dengan refleksi saya tambahkan sedikit ya. Jadi di kurikulum merdeka ini di modul ajar Bapak Ibu kan sudah terbiasa refleksi ya dengan anak-anak. Mungkin refleksinya dulu cuma anak-anak, hari ini siapa kalian jelas dengan materi yang diajarkan paling oleh ya. Terus ya kalau sudah jelas berarti kita minggu depan misalnya ada ulangan atau materi kita yang akan datang ini dan sebagainya. Ini saya tulari satu model saja refleksi ya. Ini ada beberapa model ini. Bapak Ibu saya pilihkan yang 4F. Ini
ini kalau Pak Eko sama Bu Lila sudah biasa membuat. Ini ada beberapa Bapak Ibu, ini ada namanya 4F, ada deal ya, description tak cukup no siji ya. Karena saya kalau pakai USCTI, saya senang gitu aja. Ada 4F itu facts, feeling, finding, and future. Artinya fact itu peristiwa, makanya saya minta kemudian monggo panjenengan refleksi. Refleksi pengen ngomong apa bingung. Pertama enggak bingung. Sing diceritakan apa dalam refleksi? Menceritakan peristiwa. Peristiwa apa? Pengalaman Anda mengikuti pembelajaran dalam hari ini. Nah ini kan refleksi mingguan dalam 1 minggu. Dalam hari ini tadi, dalam hari ini kan sudah disampaikan. Berarti tadi menurut pemahaman saya, tes diagnostik itu ada 2, ini dan sebagainya yang sudah disampaikan Bu Mugi. Ya. Sampaikan juga hambatan dan kesulitan Anda selama memahami ini. Tadi kan anak sing rodok bingung, kayak misalnya Bu tanya Pak, Bu kalau itu perbedaannya apa ya antara pretest dan assessment diagnostik kognitif ya. Misalnya diceritakan, oh tadi saya masih rancu antara pretest dan assessment diagnostik kognitif ya. Ini fact namanya, peristiwa yang dialami penjenengan. Kemudian feeling, perasaan, sudah disampaikan Bu Mugi, perasaan senang katanya sekarang mendapat tongkat, kalau diumpamakan orang berjalan sudah ada tongkatnya. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Apa yang dirasakan ketika menerapkan aksi nyata di dalam kelas? Aksi nyata ketika berarti misalnya pendengar sudah mengajarkan deskriptif, sudah mempraktekkan di dalam kelas, ya. Terus perasaannya seperti apa? Ya. Kalau di sini kan di ruangan ini berarti yang jenengan ikuti di sini itu iya perasaannya. Nek penjenengan saya mengikuti hari ini masih bingung tulis, masih bingung. Penjenengan saya senang mendapatkan materi di hari ini. Itu yang ditulis itu refleksinya seperti itu. Finding pembelajaran. Pelajaran apa yang didapatkan dari proses ini? Apa hal yang baru diketahui mengenai diri penjenengan setelah proses ini? Misalnya penjenengan merefleksi, oh berarti selama ini pemahaman saya terhadap asesmen diagnostik dan kognitif dan non kognitif itu masih salah ya. Nah, itu penjenengan berarti menemukan seperti itu pelajaran apa yang didapatkan dari proses ini. Setelah mendapatkan ilmu kan jenengan refleksi dirinya dong. Oh ternyata itu ngono toh. Nah, itulah yang disampaikan ketika penjenengan merefleksi dirinya. Kemudian future penerapannya, apa yang bisa penjenengan lakukan dengan lebih baik jika penjenengan melakukan hal yang serupa setelah ini misalnya. Apa aksi atau tindakan yang akan dilakukan setelah belajar dari peristiwa ini? Ya. Jadi setelah mengikuti ini, mungkin tadi masih kebingungan, wis direfleksi, oh ternyata asesmen diagnostik yang tak kira ini ternyata enggak. Terus ketika saya akan melakukan apa ya tindakan-tindakan yang akan dilakukan, mungkin kalau sing kira-kira apa angel itu apa sebenarnya yang bisa dilakukan, kebaikannya apa? Nah itu penjenengan sampaikan. Itu cara menyampaikan refleksi ya Bapak Ibu. Ini juga dilakukan ketika mengajar Bapak Ibu. Tidak hanya untuk Bapak Ibu siswanya, sekarang di modul ajar kan ada refleksi murid, refleksi guru. Refleksi murid yang ditanyakan seperti tadi, anak-anak, apa ya pembelajaran hari ini yang menyenangkan, apa yang membuat kalian sulit. Anak-anak ada pertanyaan-pertanyaan di dalam modul ajar. Nanti disampaikan Pak Eko, ada Pak ya contoh-contohnya di situ. Guru nih, refleksi untuk guru. Penjenengan merefleksi diri sendiri. Tulis sama penjenengan. Hari ini saya mengajarkan tes deskriptif di kelas 7A. Hambatannya ada sekian anak yang kinestetik ternyata membuat keributan di kelas, misalnya. Terus yang saya lakukan ini untuk anak-anak yang visual tadi aktif karena saya membuat media seperti ini. Ke depan saya akan memfasilitasi murid-murid yang tadi merasa tidak fokus, yang merasa dari refleksinya bosan dengan pembelajaran hari ini. Mungkin media saya kurang tepat buat mereka yang perlu belajarnya kinestetik. Nah ini untuk guru tulis sendiri.
Ini yang dilakukan oleh guru-guru penggerak. Setiap minggu saya membaca refleksi guru-guru semuanya. Gitu nggih, betul ya Kak Eka. Ini yang dilakukan selama 1 minggu. Lalu dengan ketika mengajar budayakan refleksi seperti itu. Nanti nih Bapak Ibu, karena dari refleksi ini untuk perbaikan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Kalau penjenengan sudah membudaya melaksanakan refleksi, di rumah pun akan refleksi dengan apa yang penjenengan lakukan. Mesti gitu. Hari ini aku kok murid-murid karo anakku, mungkin karena pekerjaanku di sekolah banyak, karo kepala sekolah berarti tegur, berarti aku sesuk kudu lebih memperhatikan anak saya, bisa memanage waktu. Kalau sudah terbiasa melakukan refleksi. Terima kasih, minta maaf jika Bapak Ibu mungkin ada yang belum jelas 100%. Insya Allah saya siap terbuka jika Bapak Ibu akan berdiskusi. Dan saya tidak akan tersinggung atau sakit hati jika ada masukan. Karena dari masukan, dari kritik itulah yang akan membuat diri kita akan lebih baik. Ya. Tidak akan tersinggung, hanya satu cara penyampaiannya, bahasanya, cara menyampaikan intonasinya. Jadi guru juga tidak boleh tersinggung jika diberi masukan oleh muridnya. Sama. Saya itu paling senang kalau dikritik, karena dari kritikan itu membuat saya lebih bagus. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembahun sanget dumateng Ibu Sri Mardiani MPD yang ingkang sampun ngandharaken nggih punika asesmen diagnostik nggih. Nggih punika asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan dan kelemahan peserta didik. Nah, asesmen diagnostik ini saged dibagi kalih nggih punika kognitif kaliyan non kognitif. Ugi melakukan refleksi nggih. Ingkang sepisan nggih punika melakukan refleksi punika yang perlu ditulis peristiwa yang dialami utawi fact, terus perasaan, pembelajaran yang didapat dari proses, yang terakhir yaitu penerapan utawi future. Mekaten ingkang sampun dipun andharaken Bu Sri Mardiani, mugi-mugi materi punika saged migunani dumateng Bapak Ibu guru MGMP Basa Jawi yang dulunya tidak tahu akhirnya menjadi terang walaupun masih meraba-raba. Lebih jelasnya lagi mangke datang pemateri ingkang badhe dipun andharaken dening Bapak Eko Prasetyo Utomo MPD menika langkung jelas mengenai implementasi kurikulum Merdeka mulai CP alur ngantos modul pembelajaran Pak Eko nggih. Wekdal lan pangenan kawula semanggaaken dumateng Bapak Eko Prasetyo Utomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pakai bahasa Indonesia. Perkenalkan Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Titi selaku Ketua MGMP Bahasa Jawa, Bu Mardiani selaku
pengawas pembina untuk MGMP Bahasa Jawa. Perkenalkan, saya Eko Prasetyo Utomo. Jadi sehari-hari selain saya sebagai guru di SMP Model Terpadu Bojonegoro, saya juga pengajar praktik Angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro. Selain itu saya juga sebagai fasilitator di Tanoto Foundation. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sudah pernah mendengar Tanoto Foundation. Jadi sekarang ini Kemdikbudristekdikti ada selain program guru penggerak juga ada program organisasi penggerak. Nah, saya termasuk di dalamnya dan kebetulan saya